Sekretaris PKT HMTB Karawang, Andi Ansar jelaskan visi misi, tujuan dan program kerja organisasi. Dari Karawang Independent News mengabarkan, Sekretaris Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Hutan Teluk Jambe Bersatu PKT HMTB Karawang Andi Ansar mengatakan, organisasi PKT HMTB Karawang sudah memiliki akta notaris nomor 12 tanggal 13 Maret tahun 2023. Kemudian dalam SK Kemenkumham RI dinyatakan berdiri tanggal 23 November tahun 2023 sebagai wadah perjuangan petani dan penggarap izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial IPHPS. Menurutnya, secara keorganisasian, sejarah organisasi, struktur organisasi dan visi misi organisasi PKT HMTB Karawang sudah berjalan dan berproses dengan lancar. Baik itu dari sisi administrasi dan keanggotaan PKT HMTB Karawang yang memiliki anggota sebanyak 1.127 warga petani penggarap. Berangkat dari keprihatinan kita, masyarakat di dalam kawasan hutan, pada 2022 dilakukan praevaluasi, di mana masyarakat beserta beberapa pihak dari luar membentuk organisasi PKT HMTB Karawang pada tanggal 23 November tahun 2023 sebagai wadah perjuangan bersama, kata Andi Ansar saat diwawancarai wartawan senior Syafruddin Budiman, SIP, Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan pada tanggal 28 November tahun 2023 yang dihadiri kurang lebih 1.100 orang. Saat rapat akbar hadir semua pengurus dan anggota, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Akta Hukum AHU, dari SK Menkumham yang terbit tanggal 23 November tahun 2023. Dengan adanya AHU tersebut, terbentuklah resmi organisasi PKT HMTB Karawang, di mana pengurusnya adalah terdiri dari Haji Wardi selaku Ketua, Haji Oman selaku Wakil Ketua, saya sendiri Andi Ansar selaku Sekretaris dan Haji Deni Hilman selaku Bendahara. Sementara Ketua Dewan Pembina yaitu Haji M. Taufik R. Abdul Syakur, ucap Andi Ansar pria bertubuh tinggi tegap ini. Dirinya merasa untuk kepengurusan KSB atau pengurus utama memiliki visi misi dan tujuan organisasi bersama. Yaitu adalah bagaimana mengangkat harkat masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan yang sudah tercantum dalam izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial IPHPS sejak 2017. Dalam hal visi misi dan tujuan organisasi ini, kita harus tingkatkan pemberdayaan dan pendampingan. Selain itu kita sebagai perkumpulan memiliki peran menciptakan regulasi organisasi untuk kesejahteraan anggota petani atau penggarap hutan sosial, tandas Andi Ansar. Kata dia, PKT HMTB Karawang berharap pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan Kemenhut, untuk bisa mensupport, yang mana bisa melakukan akselerasi kegiatan di dalam kawasan hutan, terutama di era Presiden Prabowo Subianto ini. Kawasan hutan ini, hutan sosial, diwajibkan sebagai wilayah atau lahan yang mana bisa dimanfaatkan untuk mensupport program ketahanan pangan. Oleh karena itu pada saat panen perdana sorghum, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2024 ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu penanaman sorghum dan persiapan untuk penanaman jagung, jelasnya. Kemudian PKT HMTB Karawang juga sudah melakukan deployment penyebaran untuk tanaman singkong. Bahkan juga melakukan penanaman buah alpukat, cabai dan berbagai buah-buahan lain sebagai tambahan untuk peningkatan produksi anggota. Saat nanti penamaan 100 hektar sorghum dan 100 hektar jagung, kita juga menanam singkong, alpukat, cabai dan tanaman buah-buahan yang bisa menjadi komoditas pertanian di hutan sosial ini, tukas Andi Ansar. Menurutnya, sebelumnya PKT HMTB Karawang sudah menggelar panen perdana sorghum yang diresmikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan dihadiri Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan. Serta didampingi Ketua Dewan Pembina PKT HMTB Karawang Haji M. Taufik R. Abdul Syakur dan Ibu Diana Widiawati pengurus HKTI. Saat itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama atau Master of Understanding (MOU) antara Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya Koperasi KLHIR, yang mewadahi anggota PKT HMTB Karawang dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Di mana disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025, yang lalu. Mengenai kegiatan PKT HMTB Karawang dalam kawasan hutan selama ini banyak hal yang sudah diperbuat. Mungkin nanti ke depannya akan ada program dan kegiatan yang lebih bisa memberdayakan dan memajukan anggota, jelasnya.
Kata Andi Ansar menambahkan bahwa, PKTHMTB Karawang sudah melakukan konsolidasi follow-up panen perdana sorghum, akhir Ramadan, Maret tahun 2025 kemarin. Di mana dihadiri pengurus inti, yaitu Haji Wardi selaku Ketua, Andi Ansar selaku Sekretaris, Haji M. Taufik R. Abdul Syakur selaku Ketua Dewan Pembina, Dr. Ahmad Sujai selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Lestari Hutan Indonesia Raya Koperasi KLHIR, dan Ketua Kelompok-Kelompok Klaster Pertanian. Acara konsolidasi follow-up panen perdana sorghum ini, untuk memastikan penanaman selanjutnya berjalan dengan baik. Di mana dengan usaha-usaha mandiri bersama mitra usaha yang bisa menguatkan program ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani dan penggarap, terangnya. Terakhir kata Andi Ansar, PKTHMTB juga sudah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja. Di mana Wardi selaku Ketua PKTHMTB Karawang menggarap lahan hutan sosial menjadi daerah wisata alam Kaliwungu yang menjadi destinasi wisata hutan dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu PKTHMTB Karawang banyak ikut membangun jembatan penghubung antar desa dan antar kampung secara mandiri. Bahkan juga melakukan program padat karya untuk pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan di kawasan hutan sosial. PKTHMTB Karawang terus solid dan maju ke depan untuk kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Fokus pada tujuan kesuksesan, insya Allah organisasi ini bisa membantu pemerintah menjalan program strategis swasembada pangan, pungkas Andi Ansar. Dari Karawang, wartawan senior Independent News Syafruddin Budiman SIP melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dari Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu dan dengan akte notaris nomor 12 tanggal 13 Maret 2023 SK Menkumham dan Hak Asasi Manusia RI yang sudah berdiri sejak tahun 2023. Hari ini saya mau menanyakan perihal tentang keorganisasian, sejarah organisasi, struktur organisasi, dan visi misi organisasi seperti apa PKTHMTB Karawang ini. Monggo kepada Bapak Andi Ansar selaku sekretaris untuk menjabarkan. Baik, terima kasih. Pertama adalah berangkat dari keprihatinan kita masyarakat yang ada dalam kawasan hutan. Di tahun 2022 itu dilakukan praevaluasi yang mana dilaksanakan oleh masyarakat beserta beberapa pihak dari luar, sehingga PKTHMTB terbentuklah pada tahun 2022 yaitu tanggal 23 Oktober 2022. Dilanjut dengan pengukuhan pada tanggal 28 Oktober 2023 itu dihadiri kurang lebih 1.100 orang pada rapat akbar, semua pengurus hadir, dan dilanjuti dengan SKAHU-nya. SKAHU itu terbit pada tanggal tahun 2023. Tahun 2023 terbentuklah PKTHMTB, di mana pengurusnya adalah terdiri dari, untuk KSB-nya adalah Bapak Haji Wardi sebagai ketua, wakil dari ketua yaitu Haji Oman, sekretaris adalah saya sendiri Andi Ansar, dan bendahara umumnya adalah Haji Beni Hilman. Saya rasa itu untuk kepengurusan KSB-nya. Mengenai PKTHMTB, visi dan misi kita sebetulnya gini, adalah bagaimana mengangkat harkat masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan. Dalam hal ini kita harus tingkatkan pemberdayaan, pendampingan, dan serta kita sebagai perkumpulan di mana regulasi itu tercipta dari kami sebetulnya. Oleh karena itu kami berharap dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu bisa mensupport kita untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Apalagi di era Pak Prabowo ini, kawasan hutan itu diwajibkan sebagai wilayah atau lahan
yang mana bisa dimanfaatkan sebagai bisa mensupport untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu pada saat kemarin di tanggal 15 itu Maret kemarin kita lakukan ada beberapa program yang kita lakukan, yaitu penanaman sorghum dan persiapan untuk penanaman jagung, serta kita udah lakukan demplot untuk tanaman singkong juga gitu. Alhamdulillah tanggal 15 kita lakukan panen perdana sorghum itu, dimana pada acara itu kita undang Bapak Menteri Kehutanan untuk hadir melaksanakan panen perdana, serta yang hadir juga kami undang Bapak Fadlison selaku Ketua Umum HKTI sekaligus Menteri Kebudayaan gitu. Saya rasa itu aja sementara dari saya sekilas dari PKT NTB. Adapun mengenai kegiatan-kegiatan kita dalam kawasan hutan selama ini, banyak hal yang kami sudah perbuat. Mungkin nanti kami akan tambahkan nanti apa sih yang yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Wardi, Ketua PKTH MTB, Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu. Setelah dilantik atau ditetapkan sebagai pengurus atau dipilih sebagai pengurus pada saat 13 Maret 2023 sesuai SK Menkumham, sudah ada AHU-nya 2023. Apa program-program dan apa yang sudah dilakukan, deskripsi apa yang telah diperbuat oleh PKTH MTB Karawang ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya sebagai selaku Ketua PKTH MTB yang banyak tugas untuk mengangkat daripada kinerja masyarakat penggarap sesuai daripada saran dari pemerintah dengan adanya izin IPHPS tahun 2017 ya. Di sini ada 3 amar putusan dan ada 4 program untuk dilakukan oleh penggarap. Maka saya selaku ketua selalu mensupport dan mengarahkan kepada masyarakat penggarap untuk berbuat, menggarap di lokasinya masing-masing. Salah satu yang sudah kami lakukan adalah sorghum, penanaman sorghum, dan alhamdulillah kemarin datang juga Pak Menteri Raja Juli Antoni, Pak Fadlison, dan kemudian Profesor Dr. Andriko sebagai Bapanas ya, hadir juga alhamdulillah. Dan kemudian kita juga berlanjut kepada singkong, terus kemudian jagung, yang mana memang masyarakat secara perekonomian harus terangkat tentunya dengan program-program. Alhamdulillah juga saya selaku ketua memohon kepada Pak Kiai Gus Taufik ya, yang mana beliau juga sudah banyak pengalaman untuk membina dalam soal pertanian, maka kami butuhkan beliau untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan alhamdulillah beliau eksistensinya sangat support kepada kami sampai kami pun berhasil ya, dan dibimbing juga oleh Ibu Diana ya, yang beliau juga perannya sangat aktif ya, dan mandiri Jakarta Karawang, dan sampai terjadinya panen raya sorghum atau perdana sorghum itu nggak luput dari kerja Pak Kiai Gus Taufik sama Ibu Diana, alhamdulillah. Terus kemudian IPHPS ini lahir tahun 2017, kemudian ada rencana-rencana lebih jauh lagi tentang program-program masyarakat. Salah satunya juga wisata alam ini sudah terwujud ya, dan memang saya lihat masyarakat juga sangat proaktif ya. Bahkan dengan rencananya ketahanan pangan ke depan ini sudah disiapkan lahan-lahan ya untuk penanaman sorghum lebih luas lagi, singkong juga jagung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir Pak, sejauh ini anggotanya berapa dan yang terlibat itu sudah berkegiatan apa aja? Baik, alhamdulillah anggota kami ini hadir waktu itu sekitar 1.100 lebih ya,
Kemudian yang memang lengkap secara keseluruhan itu ada 1027 dan semua bergerak di bidang pertanian. Sekarang ini dengan adanya program-program sorghum, singkong dan jagung sudah mulai persiapan untuk penanaman ke depan yang lebih luas lagi. Oke, sukses Pak ya. Terima kasih kepada Haji Muhammad Taufik R. Abdul Syakur, seorang kiai dari Ketua Dewan Pembina dari Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe Bersatu atau PKTHMTB Karawang. Hari ini apa yang bisa Bapak jelaskan sebagai tugas Bapak sebagai Dewan Pembina, khususnya dalam komunikasi internal, eksternal, hubungan antar lembaga untuk memajukan wilayah Teluk Jambe Bersatu ini? Monggo Pak. Baik, ada 9 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi Pak Sekjen menyebut pembentukan PKTH. Yang terakhir atau yang kedua itu dihadiri oleh Kementerian Kehutanan. Jadi legal formalnya ada. Yang kedua, dengan legal formal yang sudah kami miliki, maka komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal, pemerintah daerah maupun kelembagaan atau kementerian punya landasan hukum, sehingga Kementerian Kehutanan secara tertulis mengakui kami adalah bagian daripada pengelolaan IPHPS ini. Yang ketiga, hubungan dengan luar, kami sudah pernah menjalin hubungan dengan Pangkostrat untuk menanam pisang di sini, tapi karena sesuatu hal belum terlaksana. Maka selanjutnya adalah kita menanam sorghum dengan Bu Diana Widiawati untuk Widyastuti untuk menanam sorghum sampai panen ini. Dan selanjutnya kita kerjasama dengan HKTI untuk 100 hektar, yaitu dengan Koperasi dan PKTHMTB bersama HKTI. Yang ke-6 juga kita ada kerjasama dengan Agro Putra Tama Indo, yaitu Bu Susi untuk menanam jagung 100 hektar. Koperasi kita tentu juga bekerja sama dengan HKTI ini akan kita tindak lanjuti bersama PKTH, di mana kami warga 1127 ini tergabung atau terdaftar menjadi warga koperasi, sehingga secara ekonomi kami bukan perusahaan, bukan tapi kami berkooperasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi perhatian daripada pengurus, dan sekaligus Pak Haji Wardi ini kalau ke kampung selalu memperhatikan masyarakat, terutama seperti jembatan yang rusak. Beliau itu betul-betul dengan kepengurusan ini kita memikirkan masyarakat yang miskin ekstrim ini. Sejauh ini selain kerjasama dengan lembaga-lembaga kayak HKTI atau Pangkostrat, masyarakat sendiri sebelumnya apa yang mandiri? Begini, sepengetahuan kami melihat ke dalam, situasinya memang belum sampai ke sana, sehingga kami pertama mencoba juga kerjasama dengan DKNI KS, yaitu dipimpin Pak Tantio Sudarmono di Jakarta, dan alhamdulillah memang apa yang menjadi pikiran beliau kita tidak lanjuti, dan kita insya Allah juga ada mesin-mesin yang dihibahkan kepada kita untuk
menindaklanjuti apa yang menjadi program beliau. Walaupun sekarang kita menanam sorghum, Bu Diana itu juga sebetulnya bendahara daripada Pak Tantio Sudarmono di DNIKS waktu yang lalu. Sehingga kami dalam melaksanakan program ini ya mengikuti aturan lah, mengikuti mekanisme yang ada. Sejauh ini kan sudah ada kehadiran dua menteri, Bapak Raja Juli, Menteri Kehutanan, dan Dr. Haji Fadlizon, Menteri Kebudayaan yang juga Ketua HKTI. Dukungannya seperti apa? Dukungan real yang diberikan kepada beliau dalam kami mengikat kerjasama dengan HKTI dan Koperasi dan PKTHMBP itu adalah Bapak Menteri Kehutanan ikut menyaksikan menjadi saksi, sehingga dengan demikian selalu ada keterlibatan Kementerian Kehutanan dengan kami yang melaksanakan program di sini. Semua ini kita lakukan untuk apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk menguatkan ketahanan pangan. Dengan mandiri kita melakukan ini dengan usaha-usaha bersama dengan pengurus dan para petani. Oke, ya terakhir katanya mendirikan koperasi. Pak Sujaya sebagai sekretaris dan pimpinannya Bapak sendiri. Koperasi ini sebagai apa, Pak? Kebiasaannya di dalam IPHPS untuk usaha itu yang dilakukan oleh warga adalah kelembagaannya koperasi. Maka atas saran beliau-beliau itu kita mendirikan koperasi di kawasan IPHPS ini. Oke, terima kasih Pak, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan kali ini dari tim redaksi Independent News, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan menarik kami berikutnya di media Independent News. Sekian terima kasih.